Selamat datang di channel Bunda Naya, tempat cerita-cerita drama penuh emosi dan inspirasi siap menemani harimu. Dari konflik keluarga, kisah cinta, hingga perjuangan hidup yang menyentuh hati, semua ada di sini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan cerita seru dari kami. Yuk, simak kisahnya sekarang. Adik tiriku menikahi, lelaki yang sudah melamarku, balas dendamku di hari pernikahan mengguncang keluarga. 3 tahun cinta yang manis berubah menjadi pengkhianatan paling kejam. Saat aku pikir semuanya berakhir, kenyataan justru menghancurkan lebih dalam. Dan aku harus memilih, bertahan atau bangkit dari puing-puing hati yang hancur. Dan sejak malam itu, aku yakin Fadil adalah rumah yang selalu ingin kupulang. 3 tahun bukan waktu yang sebentar. 3 tahun kami membangun hubungan yang kupikir kokoh dengan tawa, air mata, dan rencana-rencana masa depan yang kami susun bersama. Aku ingat jelas pertemuan pertama kami, sore hujan di kampus, saat aku buru-buru mencari tempat berteduh, dan Fadil menawari sepotong payung yang sempit. Dari sana, dunia kami saling bertaut. 1-2 pesan berubah jadi obrolan panjang, 1-2 pertemuan menjadi kebiasaan yang tak bisa kutinggalkan. Fadil bukan lelaki yang pandai merangkai kata manis, tapi caranya memperhatikanku, menjaga kehadiranku. Dalam setiap hal kecil yang dia lakukan, membuatku merasa dihargai sebagai perempuan. Dia tahu aku tidak suka kejutan berlebihan. Jadi saat dia memberiku bunga pertama kali, dia sembunyikan di dalam novel yang kupinjamkan padanya. Halaman terakhir, katanya waktu itu, dengan senyum tipis yang membuatku gugup tanpa alasan. Aku tahu, aku mencintainya. Kami tumbuh bersama. Fadil menyelesaikan kuliahnya lebih dulu, mulai bekerja sebagai editor di sebuah penerbitan. Aku masih mengejar gelar sarjanaku sambil sesekali membantu usaha kecil ibu di rumah. Tapi meski kesibukan memisahkan kami di banyak waktu, Fadil selalu menemukan cara untuk hadir. Entah lewat pesan singkat penuh semangat di pagi hari, atau lewat suara lirihnya yang mengantarku tidur setiap malam. Tepat di ulang tahunku yang ke-25, ia melamarku. Aku tidak pernah menyangka ia akan memilih hari itu. Kami makan malam sederhana di sebuah restoran kecil dekat taman kota. Tempat kami pertama kali bicara serius tentang mimpi dan masa depan. Lampu-lampu temaram, suara musik klasik lembut di latar, dan wajah Fadil yang tampak gugup saat dia meraih tanganku membuat jantungku berdetak tak karuan. Dia mengambil sesuatu dari saku jasnya, sebuah kotak kecil baldu merah, lalu membukanya perlahan. Sania, aku mungkin bukan laki-laki terbaik, aku juga nggak punya banyak. Tapi aku tahu, aku ingin sisa hidupku berjalan bersamamu. Kamu mau menikah denganku? Aku tak bisa menjawab langsung. Mataku kabur oleh air mata. Tenggorokanku tercekat. Tapi aku mengangguk berkali-kali, dan itu cukup baginya. Ia menyematkan cincin sederhana di jariku, lalu memelukku seakan ingin menghapus semua keraguan yang mungkin masih tersisa. Setelah itu, semua terasa cepat. Ia mendatangi rumah, menemui ibu dan adikku. Ayahku sudah meninggal 5 tahun lalu, dan aku sempat ragu apakah ibu akan langsung menerima Fadil. Tapi ternyata, Fadil lebih pandai mengambil hati orang tua daripada yang kukira. Ia membantu ibu menata dagangan, membetulkan keran bocor, bahkan membantu mencarikan sekolah negeri untuk adikku yang akan masuk SMA. Anak ini sopan, rajin, nggak banyak gaya, komentar ibu suatu malam. Kalau kamu bahagia sama dia, ibu setuju. Hatiku hangat saat mendengarnya. Aku mulai membayangkan hidup kami setelah menikah. Rumah mungil di pinggir kota, 2 anak, dan rutinitas sederhana tapi membahagiakan. Fadil pun tampak yakin. Kami mulai mencicil perabot kecil-kecilan. Kadang kami berkunjung ke toko perabot, hanya untuk iseng memilih warna tirai atau model lemari es. Kalau dapurnya kecil, kamu masih mau masak tiap hari? Tanyanya waktu itu sambil tertawa. Asal suaminya bantuin nyuci piring, ya maulah. Kupikir kami benar-benar akan menikah. Kupikir, aku sudah melewati semua fase sulit dalam hubungan, dan yang tersisa hanya tinggal menghitung hari menuju kebahagiaan. Tapi malam itu, malam ketika dia pamit lebih awal karena harus pulang ke rumah ibunya yang katanya sakit,
ada sesuatu yang aneh dalam tatapannya. Sesuatu yang membuatku menggigit bibir sepanjang malam. Tatapan itu seperti seseorang yang sedang menyimpan sesuatu. Dan aku terlalu takut untuk bertanya. Tapi bukankah cinta harusnya cukup? Bukankah 3 tahun saling mengenal, saling menjaga dan mencintai sudah menjadi dasar yang kuat untuk pernikahan? Aku memeluk cincin di jariku malam itu. Hujan turun pelan di luar jendela, dan entah kenapa aku merasa dingin. Padahal sebelumnya, Fadil selalu berhasil membuatku merasa hangat, bahkan dalam malam tergelap sekalipun. Namun sejak aku mengambil keputusan untuk menerima pekerjaan sementara di luar kota, semua mulai berubah. Waktu itu, aku hanya ingin membantu ibu. Tawaran sebagai admin di proyek pengembangan wisata daerah datang mendadak. Dan meski hati berat meninggalkan rumah dan Fadil, aku sadar ini kesempatan langka. Kontraknya hanya 5 bulan. Kupikir itu waktu yang sebentar, apalagi kami sudah melewati 3 tahun bersama. Fadil sempat diam saat pertama kali kusampaikan kabar itu. Dia tak langsung merespons, hanya menatapku lama dengan wajah datar. 5 bulan ya? Gumamnya akhirnya pelan, aku mengangguk. Iya, tapi aku akan pulang setiap 2 minggu sekali. Kita tetap bisa video call, kan? Dia mengangguk pelan. Iya, bisa. Kupeluk tubuhnya erat hari itu, di depan stasiun keberangkatan. Hujan mengguyur pelan, seperti memberi peringatan akan sesuatu yang tak bisa kuterjemahkan. Tapi Fadil memelukku kembali, mencium keningku, dan membisikkan, "Aku tunggu kamu pulang. 5 bulan cepat kok." Itu kalimat terakhir yang kudengar darinya dengan suara hangat. Setelah itu, Fadil mulai menjadi asing. Hari-hari pertamaku di kota baru masih terasa biasa. Kami masih saling bertukar kabar, meski mulai jarang. Ia bilang sedang banyak pekerjaan, dan aku mencoba memahami. Aku tidak ingin menjadi pacar yang posesif. Aku tahu, menjaga hubungan dari jarak jauh itu melelahkan, dan aku tak mau menambah beban. Tapi kemudian, pesan-pesan dariku hanya dibaca, dan tak dibalas. Teleponku dijawab dengan singkat, kadang hanya dengan, "Nanti aku hubungi lagi ya," yang tak pernah ditepati. Awalnya, aku menenangkan diri. Aku percaya dia hanya lelah atau sibuk. Aku mencoba menutup mata pada semua ketidaknyamanan yang mulai merayap di hati. Namun hari-hari berikutnya menjadi siksaan. Sudah lebih dari seminggu ia tidak menghubungiku sama sekali. Pesanku tidak dibaca. Nomornya aktif, tapi tak menjawab panggilan. Aku mulai khawatir. Bahkan lebih dari itu, aku mulai takut. Sampai akhirnya, malam itu datang, malam yang mengubah seluruh hidupku. Aku baru saja selesai mengecek laporan bulanan saat notifikasi masuk. Pesan dari Fadil. Jantungku berdebar, tanganku bergetar saat membuka isi pesannya. Tapi bukan sapaan rindu yang kuterima, bukan pula permintaan maaf karena menghilang. "Sania, aku rasa kita cukup sampai di sini. Maaf." Aku membacanya berkali-kali, berharap ada penjelasan di bawahnya. Tapi tidak ada. Hanya satu baris dingin, singkat, dan menyakitkan. Tak ada angin, tak ada badai. Hanya kepergian tanpa alasan. Tanganku refleks menekan tombol telepon. Nada sambung terdengar lama, tapi tak dijawab. Ku telepon lagi, dan lagi. Sampai akhirnya, nomornya tidak bisa dihubungi. Seperti dia sengaja menghindar. Seperti aku ini bukan siapa-siapa lagi. Aku terduduk di lantai kamar kontrakan, tak bisa berkata apa-apa. Air mata mulai jatuh tanpa bisa kutahan. Rasanya, seperti tubuhku tiba-tiba kosong. Dikhianati bukan oleh orang asing, tapi oleh seseorang yang dulu berjanji akan menunggu. Akan bersamaku dalam suka dan duka. "Kenapa, Fadil?" Bisikku, lirih, seakan dia bisa mendengarnya. Aku kembali membuka pesan itu. Satu kalimat. Satu kalimat yang menghancurkan 3 tahun cinta. Satu kalimat yang membuat semua janji, semua tawa, semua kenangan menjadi bohong belaka. Malam itu aku tidak tidur. Aku hanya duduk di sana, memeluk lutut, membiarkan tubuhku menggigil karena hujan dan angin yang menyelinap lewat jendela kamar. Dalam kepala,
Berputar semua percakapan kami, semua rencana, semua pelukan, semua yang kini ternyata tidak berarti apa-apa baginya. 5 bulan belum habis. Dia memilih pergi sebelum waktu mengizinkan kami pulang, tanpa alasan, tanpa penjelasan. Dan yang paling menakutkan adalah, hatiku masih berharap dia kembali, meski aku tahu ada yang sudah mati dalam cinta kami malam itu. 2 minggu setelah pesan dingin dari Fadil itu, aku mencoba berdamai. Bukan karena aku bisa melupakan, tapi karena aku lelah memaksa sesuatu yang jelas-jelas sudah pergi. Aku kembali tenggelam dalam pekerjaan, mengalihkan pikiran, walau kenyataannya, aku hanya hidup seperti robot, tanpa rasa, tanpa arah. Sampai suatu malam, semuanya meledak. Aku sedang membuka Instagram untuk sekadar melihat kabar teman-teman ketika mataku terpaku pada satu unggahan. Foto Fadil, mengenakan kemeja putih, berdiri di samping seorang perempuan dengan kebaya merah muda. Mereka tersenyum, terlalu akrab, terlalu intim, pre-wedding vibes. Doakan kami ya. Fadil Nabila, mataku langsung membesar. Nafasku tercekat. Namanya Nabila, adik tiriku. Anak dari pernikahan kedua ibu setelah ayah meninggal. Tanganku bergetar saat memencet tombol Zoom. Aku pastikan aku tak salah lihat. Tapi memang itu mereka. Fadil dan Nabila. Di studio foto yang pernah kami datangi dulu saat iseng berbicara soal foto pre-wedding impian kami, hatiku pecah saat itu juga. Seolah dadaku dihantam palu besar, seolah dunia menarik alas tempatku berpijak. Tanpa sadar aku menelepon ibu. Butuh jawaban, butuh penjelasan. Ibu, suaraku bergetar. Ini, maksudnya apa? Fadil, sama Nabila? Telepon sempat hening. Lalu ibu menjawab pelan, "Sania, kamu udah tahu juga ya?" "Apa maksudnya juga? Ibu tahu dari kapan?" Air, mataku langsung tumpah. Ibu menarik napas panjang dari seberang. "Dari sebelum kamu pulang kemarin, mereka udah saling dekat sejak kamu kerja di luar kota?" Deg, dunia seperti berhenti. Jadi selama aku kerja, mereka pacaran di belakang? Aku? Sania, dengar dulu. Dengar apanya? Aku ini siapa, Bu? 3 tahun aku sama Fadil. Dia melamar aku, ketemu ibu juga. Terus sekarang dia nikah sama adik tiriku sendiri? Aku tidak bisa menahan tangis. Isakku pecah di antara amarah dan kesakitan yang tak terjelaskan. Ibu menahanku. "Nak, ibu juga kaget waktu tahu. Tapi Nabila bilang dia benar-benar mencintai Fadil. Mereka saling suka. Dan Fadil juga katanya nggak bisa melanjutkan hubungan sama kamu karena dia merasa kalian udah beda arah." Beda arah? Kami cuma LDR 5 bulan. Itu pun buat bantu keuangan keluarga. Sekarang malah aku ditusuk dari belakang. Dan ibu diam aja? Ibu bingung, Sania. Semua serba mendadak. Tapi tolong, Nak, tolong ngerti keadaan ini. Nabila masih muda. Dia baru mulai bahagia. Ibu minta kamu ngalah. Demi adikmu. Nafasku tercekat. Kata-kata ibu menusuk lebih tajam dari pisau manapun. Aku harus mengalah? Aku yang harus ngalah? Setelah dikhianati? Setelah 3 tahun aku bersama dia? Ibu tahu nggak rasanya diperlakukan seperti ini oleh orang yang dulu aku cintai? Dan oleh keluargaku sendiri? Isakanku semakin keras. Aku tak peduli meski teman kontrakanku mungkin mendengar tangisku malam itu. Aku sudah terlalu hancur untuk peduli. "Maafin ibu, Nak." Suara ibu lirih, nyaris tak terdengar. "Tapi hidup nggak selalu adil. Kamu tahu itu." "Iya, Bu," jawabku pelan tapi tajam. Dan sekarang aku benar-benar paham apa artinya. Ku telepon semua orang, teman, sahabat, bahkan kakak sepupuku, berharap ada yang bisa menyangkal semuanya. Tapi tak ada. Semua tahu. Semua diam. Mereka hanya berkata, "Sania, sabar ya. Nggak semua cinta harus dimiliki." Kata-kata itu justru membuatku semakin remuk. Malam itu, aku merobek semua foto. Cincin lamaran kulempar ke lantai hingga terpental ke sudut ruangan. Aku berteriak,
Bukan karena marah, tapi karena tak tahu lagi bagaimana cara menahan luka sebesar ini. Fadil, Nabila, Ibu, mereka semua tahu. Mereka semua membiarkan aku menjadi korban. Dan sekarang, aku sendirian. Di kota orang. Dalam duka yang tak seorang pun ingin pahami. Aku menatap langit-langit kamar kontrakan yang retak. Seperti hatiku yang baru saja dirobek paksa oleh orang-orang yang kucintai. Bantal sudah basah oleh air mata. Dan malam terus berjalan tanpa menawarkan penghiburan. Satu-satunya yang tersisa hanyalah sepi dan kenangan. Kenangan yang justru menusuk lebih tajam dari kenyataan hari ini. Tanpa bisa kucegah, pikiranku melayang kembali ke masa lalu. Ke rumah kecil kami di kampung. Ke saat aku masih duduk di bangku SD, dan hidupku berubah sejak ibu menikah lagi setelah ayah kandungku meninggal. Aku masih ingat jelas hari itu. Ibu membawa seorang pria paruh baya ke rumah dan memperkenalkannya sebagai ayah barumu. Dan bersama pria itu, datanglah Nabila, anak perempuan yang usianya hanya terpaut 2 tahun di bawahku. Dengan mata bulat, kulit putih bersih, dan senyum manis, dia langsung menarik perhatian siapapun, termasuk ayah tiri dan ibuku sendiri. Aku cuma Sania, anak dari pernikahan sebelumnya. Biasa saja, tak istimewa. Sejak hari itu, segalanya berubah. Kok kamu nggak bantuin Nabila belajar? Bentak ibu suatu malam, padahal aku baru saja pulang dari membantu nenek di dapur. Aku juga harus ngerjain PR, Bu, jawabku lirih. Alasan, kamu itu kakaknya, harus bisa lebih pengertian. Nabila itu masih kecil, jangan dikasarin terus. Padahal aku tak pernah membentaknya. Aku hanya diam ketika Nabila merebut mainanku. Ketika dia mengadukan hal-hal kecil yang tak kulakukan. Tapi entah kenapa, setiap ada masalah, selalu aku yang disalahkan. Nabila nangis, pasti karena kamu, kata ayah suatu pagi saat melihat adiknya merengek. Tapi aku nggak ngapa-ngapain, ujarku membela diri. Udah, jangan banyak alasan. Ajak adikmu main. Sana. Aku mengajak, tapi Nabila hanya cemberut dan berkata pelan, Kak Sania galak, dan semua langsung memandangku seakan aku monster. Waktu terus berjalan. Aku tumbuh dengan luka-luka yang tak terlihat. Ketika nilai ulanganku bagus, tak ada pujian. Tapi ketika Nabila mendapat nilai cukup saja, seluruh rumah seperti merayakannya. Saat aku sakit, ibu hanya memberiku minyak kayu putih dan berkata, "Kamu anak kuat, nggak manja kayak Nabila." Tapi saat Nabila batuk kecil, ayah langsung panik, membelikannya obat, membungkuskan selimut, bahkan memanggil bidan tetangga. Aku terbiasa duduk di pojok, menyendiri, belajar sendiri, makan terakhir. Tidak ada yang benar-benar peduli, kecuali mungkin nenek, satu-satunya orang yang pernah diam-diam memberiku roti saat aku kelaparan. Aku menatap langit-langit yang mulai buram oleh genangan air mata. Dulu aku selalu berpikir, mungkin aku cuma cemburu, mungkin aku terlalu sensitif. Tapi kini semuanya terasa seperti pola yang berulang. Dari kecil aku diajarkan untuk mengalah demi adik. Dan sekarang, aku disuruh mengalah lagi. Bahkan dalam hal yang paling menyakitkan, cinta. Sania, jangan keras kepala, kamu kakaknya. Kata-kata itu kembali terngiang. Bahkan saat ini, setelah Fadil, laki-laki yang kucintai 3 tahun lamanya, berpaling pada Nabila, mereka masih bilang, aku yang harus legawa. Kenapa harus aku yang terus mengalah? Aku mengingat satu kejadian yang mungkin akan selalu tertanam dalam ingatanku. Saat SMP, aku menang lomba menulis tingkat kecamatan. Aku pulang membawa piala dan harapan untuk dibanggakan. Tapi saat kutunjukkan pialaku pada ibu, beliau hanya menatap sekilas, lalu bertanya, Nabila ikut nggak? Kok nggak diajak? Nggak, Bu. Ini lomba individu. Jawabku pelan, kecewa. Nanti ajak-ajak dong. Biar Nabila juga bisa menang. Hari itu aku menyembunyikan pialaku di bawah tempat tidur. Tak pernah lagi kutunjukkan apapun yang kurai. Karena aku sadar, di mata mereka, Nabila selalu lebih dulu dicintai. Air mataku mengalir lagi. Dada ini sesak bukan hanya karena Fadil, tapi karena aku sadar, mungkin dari awal aku memang tak pernah punya tempat.
Mungkin aku hanya pelengkap dalam rumah itu. Pelengkap yang diminta sabar, diminta kuat, diminta diam, diminta mengalah. Aku tak tahu sampai kapan aku bisa bertahan dengan semua luka ini. Tapi malam itu aku akhirnya mengakui satu hal dalam hatiku. Aku capek jadi orang yang selalu diminta memahami. Aku capek jadi orang yang terus jadi pilihan terakhir. Dan mungkin sudah waktunya aku berhenti menjadi kakak baik yang terus disakiti. Aku bangkit malam itu, bukan karena sudah sembuh, bukan karena luka ini mengering, tapi karena aku tak mau lagi jadi korban. Cukup sudah aku dijadikan boneka sabar yang selalu menurut meski hatinya hancur. Kalau memang mereka tega mempermainkanku, aku harus tahu semuanya. Meski itu menyakitkan. Besok paginya aku kembali ke kota kelahiranku. Aku tak beri kabar siapapun, tak pada ibu, tak pada Nabila, tak pada siapa-siapa. Aku ingin datang diam-diam, ingin melihat langsung wajah-wajah yang telah mengkhianatiku tanpa merasa bersalah sedikit pun. Rumah itu masih sama. Catnya mulai pudar, tapi suasananya tetap menyesakan. Aku tak langsung masuk. Aku berdiri beberapa menit di depan pagar sambil menarik napas panjang. Lalu aku mengeluarkan ponsel dan mulai membuka kembali pesan-pesan lama dari Fadil. 3 tahun aku bersamanya. Tak sedikit pun kurasa dia berubah. Sampai detik terakhir sebelum dia tiba-tiba menghilang. Aku buka media sosialnya. Tak banyak yang bisa kulihat karena semua postingan terbarunya dikunci. Tapi ada satu hal yang membuat jantungku berdebar lebih cepat. Sebuah foto yang diunggah oleh teman Fadil. Tampak Fadil dan Nabila duduk berdampingan dengan caption, "Calon mama dan papa muda." Jantungku berdebar kencang. Calon mama? Tanganku gemetar. Aku terus menelusuri akun itu, mencari tanda-tanda lain yang bisa menguatkan firasatku. Hingga kutemukan satu komentar yang membuatku terdiam. "Cie, bumil cantik dan ayah siaga. Semoga sehat." Terus ya, dadaku langsung sesak. Seakan dunia mencengkramku dengan paksa. Aku tak sanggup membaca lebih banyak. Aku terduduk di bangku taman kecil dekat rumah. Mataku tak lepas dari layar ponsel. Nabila hamil. Dan anak itu pasti anak Fadil. Lalu mereka sembunyikan itu dariku, menikamku diam-diam, tanganku mengepal. Bukan marah lagi, tapi lebih pada luka yang terbakar habis. Aku tak akan diam. Malamnya, aku sengaja mengintai rumah dari kejauhan. Sekitar pukul 8 malam, kulihat Fadil datang. Ia membawa kantong plastik, sepertinya berisi makanan. Ia masuk tanpa ragu. Seperti sudah sangat terbiasa, aku tunggu di luar, sampai akhirnya lampu ruang tamu mati, dan hanya lampu kamar di lantai 2 yang menyala. Aku mengetuk pintu pelan. Sekali. 2 kali. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar. "Nggak salah lihat, Kak Sania?" Suara Nabila terdengar gugup. Aku tersenyum tipis. "Boleh aku masuk?" Nabila menoleh ke belakang, lalu membuka pintu perlahan. Aku masuk. Rumah itu hangat, tapi dadaku dingin. Tak perlu waktu lama sampai Fadil muncul dari dalam kamar. Wajahnya pucat begitu melihatku. "Sania, kamu... Kenapa nggak ada satupun dari kalian yang jujur?" Suaraku pelan, tapi penuh tekanan. Fadil menunduk. Nabila berdiri di belakangnya, terlihat gelisah. "Jawab aku, Fadil. Kamu ninggalin." Aku tanpa alasan. "Lalu sekarang kamu sama adikku?" Suaraku mulai bergetar. "Maaf Sania, semua ini bukan rencana. Fadil mencoba mendekat. Aku mundur selangkah. "Dan kamu hamil, Bill?" Nabila langsung memegang perutnya, seolah refleks melindunginya. "Maaf, Kak. Aku juga nggak tahu harus gimana. Semuanya terjadi begitu aja. Kami nggak bermaksud nyakitin kakak. Beneran." Aku tertawa kecil. Tawa yang pahit. "Kalian nggak bermaksud nyakitin. Jadi hamil di belakangku itu bukan nyakitin? Ya? Menikahi mantan kakakmu sendiri bukan nyakitin?" Waktu itu, Kak Sania kerja di luar kota. Terus Fadil sering main ke rumah. Kita sering ngobrol, dan semua jadi makin dekat. "Aku juga nggak nyangka ini semua terjadi," ujar Nabila terbata. "Jadi kamu yang goda dia?" Mataku menyipit.
Nabila terdiam. Fadil buru-buru memotong. Jangan salahin Nabila. Ini salahku juga. Aku yang khilaf. Tapi kami udah tanggung jawab. Aku akan nikahi dia. Aku menatap mereka. Begitu mudahnya mereka bicara seolah aku cuma bayangan masa lalu. Dan kalian pikir aku akan diam? Akan datang ke pernikahan kalian? Sambil senyum bahagia seperti yang kalian harapkan, Nabila mulai menangis. Aku juga capek, Kak. Dari dulu aku selalu dibanding-bandingin sama kakak. Aku cuma pengen dicintai. Aku pengen bahagia. Aku tersenyum dingin. Dan kamu kira, dengan merebut milikku, kamu akan bahagia? Aku berdiri. Hati ini masih hangus, tapi aku tahu satu hal sekarang. Aku tak bisa lagi berharap pada keluarga yang tak pernah berpihak padaku. Aku akan pergi, ucapku sambil menatap mereka satu persatu. Tapi jangan pikir semua ini akan selesai dengan mudah. Tanpa menunggu jawaban, aku melangkah keluar. Malam semakin dingin. Tapi di balik luka ini, ada satu tekad yang kini tumbuh kuat dalam diriku. Aku tidak akan diam. Langkahku terasa berat saat kembali ke rumah. Bukan karena lelah, tapi karena aku harus berpura-pura. Aku harus tersenyum pada mereka yang menusukku dari belakang. Aku harus kelihatan tenang, meski hatiku terbakar hebat. Kalau aku ingin membuka aib mereka, maka aku harus sabar. Aku harus lebih licik dari mereka yang sudah pandai bersandiwara. Setibanya di rumah, ibu langsung menyambutku di ruang tamu. Tatapannya canggung. "Kamu udah ke rumah ya?" tanyanya dengan suara pelan. Aku mengangguk. "Udah, Bu. Aku ketemu Fadil sama Nabila." Ibu menelan ludah. "Terus? Kamu udah ngerti, kan? Mereka nggak niat jahat, Sania. Kadang, takdir emang nyakitin." Aku menarik napas panjang, menahan amarah yang hampir pecah. "Aku ngerti, Bu. Mungkin ini semua memang bukan jodohku." Ibu tersenyum lega. "Syukurlah kalau kamu bisa terima. Kakak yang bijak itu yang bisa ngalah demi kebahagiaan adiknya." Aku hanya mengangguk. Tak ada yang tahu, di balik senyumku, aku sedang menyusun rencana. Malam itu aku pura-pura tidur di kamar, tapi diam-diam mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Aku tahu Fadil sering datang ke rumah, dan aku tahu mereka pasti menyembunyikan banyak hal. Aku hanya perlu bukti yang bisa menghancurkan kebohongan mereka satu persatu. Pagi harinya, aku melihat Nabila keluar dari kamar mandi dengan tangan memegang plastik kecil. Ia buru-buru membuangnya ke tempat sampah dapur. Saat rumah sepi, aku mengendap ke sana dan membuka tempat sampah itu. Tanganku gemetar saat menemukan benda kecil berwarna putih dengan 2 garis merah tegas. Tespek. Aku menggigit bibir, menahan emosi yang ingin meledak. Aku bungkus benda itu dengan tisu, lalu simpan ke dalam kotak kecil di lemariku. Satu bukti sudah aku miliki. Hari-hari berikutnya aku jalani dengan senyuman palsu. Aku membantu ibu di dapur, bercanda dengan Nabila seolah tak terjadi apa-apa. Tapi di setiap kesempatan, aku mulai mencari lebih dalam. Aku ingat Nabila sering menyimpan dokumen penting di laci meja riasnya. Satu siang, saat ia pergi membeli kebutuhan bersama ibu, aku masuk ke kamarnya. Tanganku gemetar saat membuka laci. Itu, berantakan, tapi penuh dokumen. Kartu berobat, catatan kecil, dan surat hasil USG. Aku membaca cepat. Ada nama Nabila di sana, lengkap dengan usia kehamilan, 5 minggu. Hatiku tercekat. Ku potret semua surat itu dengan ponselku, lalu ku kembalikan semuanya ke tempat semula. Aku tak boleh ketahuan. Aku masih harus berpura-pura menjadi kakak yang pengertian. Malamnya, saat Nabila pulang dan mulai bercerita bahwa ia akan bertunangan dengan Fadil minggu depan, aku pura-pura ikut senang. "Semoga kalian bahagia, ya," ucapku sambil menahan mual di dada. "Maaf ya, Kak, aku nggak bisa milih siapa yang datang ke hidupku," jawab Nabila pelan. Aku tersenyum. "Nggak apa-apa, aku juga belajar ikhlas." Padahal dalam hati, aku ingin berteriak. "Kau hancurkan hidupku, dan sekarang bicara tentang takdir." Hari demi hari, aku kumpulkan semuanya.
Tespek, foto USG, bahkan voice note yang tak sengaja aku rekam saat mereka bicara di dapur. Berdua, mengatur rencana nikah diam-diam, takut kalau aku marah dan buka mulut ke semua orang. Semua itu kini ada di tanganku. Senjata kecil yang cukup tajam untuk menghancurkan sandiwara yang mereka bangun. Aku duduk di kamar sambil menatap hasil temuanku. Dadaku sesak, tapi bukan karena sakit. Lebih kepada kepuasan yang mulai menyelinap. Luka ini belum sembuh. Tapi, aku tak akan biarkan mereka terus menginjak-injakku. Teleponku berdering. Nama Fadil muncul di layar. Aku terima panggilannya. Halo? Suaraku datar. Sania, aku cuma mau bilang, terima kasih karena kamu bisa nerima semuanya. Aku tahu ini pasti berat buat kamu. Aku tertawa kecil. Gak usah khawatir, Dil. Aku udah gak marah kok. Aku malah senang kamu mau tanggung jawab. Terima kasih, San. Kamu tetap yang terbaik. Aku menggenggam ponselku erat. Iya, aku tahu. Karena hanya yang terbaik yang bisa menghancurkan dengan cara paling rapi. Kalimat itu terus menggema di dalam benakku. Bahkan ketika aku melangkahkan kaki menuju halaman rumah yang sudah dihias meriah untuk acara pertunangan Nabila dan Fadil. Balon pastel, bunga segar, dan musik lembut menyambut para tamu yang datang dengan senyum ramah. Semua tampak sempurna. Tapi aku tahu, ini hanya panggung sandiwara yang sebentar lagi akan runtuh. Dan aku, Sania, akan menjadi dalang di balik tirainya. Aku berjalan melewati beberapa tamu yang mengenaliku. Tatapan mereka campur aduk. Ada yang terkejut, ada yang kasihan, dan ada pula yang hanya pura-pura tak melihatku. Nia? Kamu datang. Oh juga? Tanya Fadil, sedikit kaget saat melihatku berdiri tak jauh dari pelaminan kecil yang mereka siapkan. Aku tersenyum, lembut namun menusuk. Tentu saja. Masa aku absen di momen bahagia adik sendiri? Fadil menunduk, tidak tahu harus. Membalas apa? Salah tingkah. Bahkan Nabila yang duduk manis dengan kebaya pastel langsung memalingkan wajah saat tatapan kami bertemu. Ibu menghampiriku dengan wajah penuh kekhawatiran. Sania, jangan bikin ribut ya. Ini udah jalan mereka. Aku menatapnya. Aku cuman datang untuk merayakan, Bu. Aku sudah ikhlas, ingat? Ibu tak berkata apa-apa lagi. Ia hanya mengangguk meski raut wajahnya penuh curiga. Aku tahu mereka semua takut padaku sekarang, dan itu lucu. Selama ini aku yang selalu ditekan, disalahkan, dibungkam. Kini, kehadiranku saja sudah cukup membuat mereka gelisah. Acara berlangsung seperti biasa. Kata sambutan, pemberian cincin, tawa-tawa palsu, dan deretan foto keluarga yang terlalu kaku untuk disebut bahagia. Aku hanya duduk di sudut ruangan, bandagi semuanya dengan tenang. Tapi dalam diamku, aku bekerja. Satu persatu aku unggah foto ke media sosial, bukan foto pertunangan mereka, tapi potret USG Nabila, foto Tespek, dan cuplikan suara mereka yang membicarakan kehamilan sebelum pernikahan. Tentu saja, aku tidak menyebut nama secara langsung. Hanya caption samar seperti, lucu ya, kalau yang katanya suci ternyata cuma pandai menyembunyikan aib. Tapi kebenaran gak bisa ditutupi selamanya. Dan seperti yang kuduga, bisik-bisik mulai terdengar. Kamu lihat gak story Sania? Itu maksudnya siapa ya? Aku dengar Nabila tuh udah, hamil duluan. Masa sih? Tapi kok sekarang malah tunangan resmi? Aku duduk manis sambil menyesap minuman dingin. Tatapan para tamu mulai berubah. Beberapa melirik ke arah Nabila dengan bisikan yang tak bisa lagi dikendalikan. Wajahnya mulai panik. Ia tampak gelisah dan berusaha menjaga senyumnya. Tiba-tiba ponselku bergetar. Pesan dari Fadil. Sania, kamu yang nyebar itu semua? Aku balas singkat. Aku? Mana berani? Tak lama kemudian, Nabila mendekat ke arahku dengan wajah penuh kemarahan. Ia berbisik cepat, nyaris menggeram. Kamu sengaja ya bikin malu aku? Hari ini, aku menatapnya, tenang. Aku cuma posting hal-hal yang nyata. Kalau itu bikin kamu malu, mungkin karena kamu memang salah. Nabila menggertakkan gigi. Aku adikmu Sania. Aku tersenyum sinis. Adik? Yang merebut tunangan kakaknya?
Yang disayang karena bisa berbohong lebih lihai dari iblis? Nia, suara ibu melengking. Ia menghampiri kami, menarik tanganku. Udah cukup, kamu bikin malu keluarga. Aku menatap ibu, mata kami bertemu. Saya bikin malu keluarga atau keluarga yang sudah mempermalukan saya sejak dulu? Ibu tercekat. Nabila mundur perlahan, wajahnya merah padam, mata berkaca-kaca. Fadil berdiri tak jauh, hanya bisa menatap semua ini dengan wajah kacau. Ia mungkin menyesal, tapi sudah terlalu terlambat. Aku menarik napas panjang, menatap kerumunan, tamu yang mulai tak nyaman. Beberapa sudah mengambil langkah mundur, tak ingin terlibat dalam drama yang jelas-jelas mulai meletup. Lalu aku berdiri. Selamat ya Nabila, semoga kalian bahagia dengan pondasi kebohongan yang kalian bangun bareng-bareng. Tapi jangan salahkan aku kalau nanti bangunan itu roboh dan menimpa kalian sendiri. Aku tinggalkan mereka dengan senyum tenang. Langkah kakiku ringan, tapi hatiku masih bergetar hebat. Bukan karena takut, tapi karena puas. Akhirnya aku tak diam. Aku bukan korban lagi. Satu demi satu bisikan itu berubah jadi omongan besar. Kebenaran yang selama ini ditutupi mulai menggerogoti citra mereka. Dan ini baru permulaan. Kalimat itu terus menggema dalam pikiranku saat aku duduk di kafe kecil, dekat kantor. Sambil menyeruput kopi, aku melihat notifikasi media sosial yang terus berdenting. Pesan masuk dari teman lama, kerabat jauh, bahkan beberapa orang yang tidak terlalu dekat, menanyakan kebenaran tentang kabar Nabila dan Fadil. Aku nggak nyangka ya, mereka seberani itu. Sania, kamu kuat banget. Salut. Kami semua, di pihak kamu ya nih, dekat yang harusnya malu. Mungkin ini pertama kalinya dalam hidupku aku tidak merasa sendirian. Orang-orang yang dulu hanya jadi penonton, kini berdiri di belakangku. Dan yang lebih menguatkan lagi, berita itu mulai menyebar ke tempat yang lebih tepat, kantor Fadil. Mas Fadil, itu benar? Ya, soal kabar yang beredar di medsos? Tanya seorang rekan kerja saat Fadil baru saja masuk ke ruangannya. Wajahnya pucat. Ia sudah beberapa hari tampak tidak fokus dan gampang emosi. Fadil menarik napas kesal. Gosip. Jangan gampang percaya sama omongan netizen. Tapi, Mas, video suara percakapan itu kan jelas banget. Dan si Sania kan mantan tunangan Mas juga. Sekarang dia kakak ipar Mas. Maksudku, calon. Fadil mendongak tajam. Jaga omongan kamu. Cowok itu langsung mundur dengan wajah ketakutan. Tapi suasana kantor sudah tak sama. Bisik-bisik makin kencang. Bahkan beberapa klien perusahaan mulai bertanya soal kredibilitas moral Fadil. Di dunia kerja yang menuntut integritas, berita pribadi bisa jadi bumerang besar. Dan Fadil sedang merasakannya sekarang. Sementara itu, di rumah, Nabila sudah tidak sanggup keluar kamar. Ibuku mulai panik melihat kondisi putrinya yang semakin sering menangis dan berteriak histeris. Bu, aku nggak kuat. Aku nggak kuat. Kenapa mereka terus ngomongin aku? Aku hanya duduk di ruang tamu, mendengar semuanya dengan tenang. Sekilas, aku melihat ibu menatapku penuh curiga. Tapi ia tidak berkata apa-apa. Mungkin ia juga tahu, semua ini buah dari kesalahan mereka sendiri. Nia, suara ibu terdengar pelan, nyaris memohon. Kamu masih bisa bantu adikmu, kan? Setidaknya jangan tambah nyebarin hal yang memalukan. Aku menatap ibu dengan datar. Saya nggak nyebar? Apakah apa, Bu? Orang-orang sendiri yang menyimpulkan. Saya cuma pernah disakiti, itu aja. Wajar kalau saya nggak bisa diam begitu saja. Ibu terdiam. Mulutnya terbuka seperti ingin membalas, tapi tak ada satu kata pun yang keluar. Ia tahu, tak ada ruang lagi baginya untuk membela Nabila secara buta. Hari-hariku kembali berjalan normal. Setidaknya di permukaan, aku tetap pergi kerja, bertemu klien, tersenyum seperti biasa. Tapi di balik senyum itu, pikiranku sibuk merancang satu langkah terakhir yang akan menjadi klimaks dari semuanya. Hari pernikahan. Aku tidak ingin sekadar mempermalukan mereka dengan gosip. Itu terlalu biasa. Aku ingin mereka melihat sendiri betapa kebenaran tidak bisa dibungkam meski dengan cincin berlian atau baju pengantin termahal sekalipun.
Aku ingin kebenaran itu menampar mereka di depan semua orang di momen yang mereka sebut sebagai hari paling bahagia. Dan untuk itu, aku harus menahan diri, menunggu waktu, menyimpan semua amarah dan sakit hati yang pernah mereka tanamkan dalam dadaku. Malam itu, aku duduk di depan meja kerja, membuka laptop dan mulai merapikan semua dokumen dan bukti yang selama ini aku kumpulkan. Screenshot percakapan Nabila dan Fadil. Surat kehamilan. Bukti reservasi hotel tempat mereka menginap diam-diam, bahkan saat aku dan Fadil masih pacaran. Semuanya lengkap. Aku mengumpulkan semuanya dalam satu folder. Lalu aku buat satu slide presentasi yang sederhana, hanya berisi foto, waktu, dan sedikit keterangan. Bukan untuk pamer, tapi untuk menyampaikan satu hal. Aku bukan korban yang diam. Sambil menyimpan hasil kerja itu, aku bergumam pelan. Tunggu saja, Bill. Tunggu saja, Dil. Aku akan datang ke pernikahan kalian. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai kenyataan yang tidak bisa kalian hindari. Di luar rumah, suara motor anak-anak muda lewat dan tawa mereka menyelip di udara malam. Di dalam, hanya aku yang masih terjaga. Menatap langit-langit, mengingat semua luka yang mereka beri. Dan bagaimana satu persatu semuanya mulai berbalik arah. Aku tidak ingin mereka hancur karena dendam, tapi aku juga tidak bisa membiarkan mereka berpesta di atas kehancuranku. Dan aku tahu hari pernikahan itu akan menjadi bab yang tak bisa mereka lupakan seumur hidup. Kupandangi wajahku di cermin. Mata ini sudah tak lagi memancarkan kesedihan. Aku tidak ingin terlihat seperti korban di hari itu. Tidak, aku ingin terlihat memukau, tenang, dan berkelas. Sosok yang berdiri anggun di tengah puing-puing pengkhianatan. Aku menggenggam lembar undangan pernikahan Nabila dan Fadil yang sudah kusobek ujungnya. Tertulis dengan tinta emas, dengan kalimat puitis yang seakan-akan mereka adalah pasangan sempurna. Undangan yang dikirim tanpa hati, bahkan tak disampaikan langsung padaku. Lucu, bagaimana dunia begitu mudah tertipu dengan kemewahan dan senyum palsu. Hari itu, aku memutuskan menyewa jasa make-up artis terbaik yang biasa menangani public figure. Aku membeli gaun dengan potongan elegan, berwarna merah marun tua, yang kontras dengan warna tema pernikahan mereka, putih dan emas. Aku nggak mau cuma cantik. Aku mau kelihatan tak tergantikan, ucapku pada penata rias saat sesi fitting. Ia hanya mengangguk meski terlihat ragu. Mbak ini mantan tunangan yang mau datang ke nikahan mantannya ya? Bisiknya pelan saat kami duduk di sofa salon. Aku menatapnya tajam. Bukan cuma mantan, tapi saksi hidup bahwa pernikahan itu dibangun di atas dusta. 2 hari sebelum hari H, aku mendapat pesan tak terduga. Nomor tak dikenal mengirimkan sebuah foto. Terlihat Fadil sedang bersama seorang perempuan di restoran, saling menyuap makanan. Ada tanggal di pojok bawah foto itu, sekitar 6 bulan sebelum aku diputuskan secara sepihak. Tepatnya catat aku masih LDR dan mengira Fadil setia menunggu. Hai Sania, aku tahu kamu. Kita pernah disakiti orang yang sama. Mau bicara? Aku membalas singkat. Kita ketemu. Aku butuh semua yang kamu tahu. Kami bertemu malam itu di sebuah kedai kecil, namanya Maya. Wanita itu tampak biasa saja, tidak terlalu cantik, tidak juga mencolok. Tapi ada luka yang sama di matanya. Aku pacaran sama Fadil selama 5 bulan, katanya tanpa basa-basi. Dia bilang dia masih single, kami bahkan pernah merencanakan liburan bareng. 5 bulan, saat aku masih bertunangan dengannya, aku tercekat. Maya mengangguk. Dan saat kamu kerja di luar kota, dia sering mampir ke kosanku. Aku baru tahu semuanya saat temanku kasih lihat foto lamaranmu. Aku langsung putuskan hubungan dan ngilang. Aku mengepal tanganku. Nafas terasa sesak. Kenapa sekarang kamu muncul? Karena aku lihat postingan kamu. Dan aku rasa kamu nggak pantas sendirian. Kalau kamu mau buka aib dia, aku siap bantu. Aku masih simpan foto, chat, bahkan voice note dia. Kami diam beberapa saat. Udara malam begitu menusuk. Terima kasih Maya, ucapku akhirnya. Hari pernikahan mereka akan jadi hari kejujuran. Aku kembali ke rumah malam itu dengan hati yang lebih mantap.
Folder kebenaran kini bertambah isi. Maya mengirim semua bukti ke emailku. Bahkan voice note Fadil yang berkata, "Aku cuman main-main kok sama tunanganku. Dia terlalu serius." Kalimat itu membakar, tapi juga menguatkanku. Tidak ada alasan untuk menahan amarah yang selama ini aku pendam. Keesokan paginya, aku mencoba gaun itu sekali lagi. Berdiri di depan cermin besar di kamarku. Gaun itu jatuh sempurna di tubuhku. Bahannya ringan tapi berkelas. Leher sedikit terbuka, menampilkan tulang selangka yang tegas. Makeup flawless, tidak menor. Rambut disanggul modern, menyisakan sedikit ikal di sisi kanan. Aku bukan lagi Sania yang patah hati. Aku adalah Sania yang siap membuka kebenaran, bukan untuk balas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa aku bukan wanita yang bisa diinjak begitu. Saat teleponku berdering, "Maya, aku dapat kabar dari temanku, Fadil mulai curiga. Dia merasa ada yang akan terjadi," katanya. Aku tersenyum kecil. Bagus, biar dia merasakan gelisah yang dulu aku rasakan setiap malam. Maya tertawa tipis di seberang sana. "Kamu kuat, Sania. Aku senang pernah kenal kamu, walau lewat cara yang buruk." "Terima kasih, Maya. Kita sama-sama disakiti. Sekarang saatnya mereka tahu rasa. 2 hari lagi. Hanya 2 hari menuju momen yang kutunggu." Aku tidak akan teriak, tidak akan menghancurkan dekorasi atau menyiram pengantin dengan air. Tidak, itu bukan gayaku. Aku akan datang dengan senyuman. Aku akan duduk manis di barisan depan. Dan saat mereka tersenyum di pelaminan, aku akan berdiri. Dan biarkan layar besar di acara itu menyala, memutar semua yang selama ini mereka sembunyikan. Tepat saat semua mata tertuju pada mereka, kebenaran akan tampil tanpa permisi. Dan hari bahagia akan berubah menjadi hari yang tak pernah ingin. Mereka kenang. Aku berdiri di depan cermin 1 jam sebelum acara dimulai. Tanganku dingin, tapi hatiku panas. Kupandangi bayanganku. Mata ini tidak lagi sembab, dagu terangkat mantap, dan bibir terlukis senyum tenang. Hari ini bukan tentang aku yang disakiti, tapi tentang menyingkap semua yang selama ini mereka sembunyikan. "Masih yakin mau datang?" Maya menanyakan itu lewat pesan singkat. Aku membalas singkat. "Bukan cuma datang. Aku akan membuat mereka menyesal selamanya." Gedung pernikahan megah itu tampak ramai. Dekorasi bunga mawar putih dan emas mengisi setiap sudut ruangan. Para tamu sudah mulai berdatangan, mayoritas dari kalangan atas. Keluarga besar kami juga hadir, memakai pakaian senada. Aku melangkah masuk dengan langkah pelan tapi pasti. Semua mata sejenak memandangku. Beberapa orang berbisik pelan, mungkin mengenali wajahku dari foto-foto masa lalu. Tunangannya Fadil yang menghilang entah kemana. Aku duduk di barisan tengah, tepat di tempat yang strategis. Di tanganku ada satu flash disk kecil yang sejak semalam sudah kupastikan berisi semua data. Chat, foto, voice note, hingga surat kehamilan Nabila yang tertanggal jauh sebelum mereka putuskan untuk menikah. Tak lama kemudian, prosesi dimulai. Musik lembut mengalun. Nabila berjalan masuk dengan gaun pengantin berkilau. Di sampingnya, Fadil dengan jas putih dan senyum percaya diri. Sakit? Tentu. Tapi aku tidak boleh goyah. Hari ini milikku. Ketika mereka duduk di pelaminan, MC mulai membuka sesi tayangan video kenangan cinta pengantin. Inilah momen yang aku tunggu. Di tengah tayangan bahagia, Maya, yang sudah kuberi instruksi dan berada di ruang kontrol, menghentikan video itu dan menggantinya. Awalnya terdengar suara Fadil yang tertawa. Lalu suara itu berkata dengan jelas, "Aku cuman main-main kok sama tunanganku. Dia terlalu serius. Aku nggak yakin sama dia." Ruangan hening seketika. Mata semua orang mulai tertuju ke layar. Gambar berganti. Tampak chat Fadil dengan Maya. Foto mereka berdua sedang berpelukan di tempat makan, hingga bukti pembayaran hotel. Kemudian, bukti surat kehamilan Nabila muncul. Di bagian pojok kanan atas, tertulis tanggal, 2 bulan sebelum Fadil memutuskanku. Seisi ruangan gaduh. "Nggak mungkin, itu fitnah!" teriak Fadil sambil berdiri. Nabila tampak pucat. Ia mencoba meraih mikrofon, tapi tangannya gemetar.
matikan videonya. Ini acara suci. Suara ayahku menggema dari barisan keluarga. Aku berdiri perlahan. Semua mata tertuju padaku. Bukan aku yang mulai, kataku dengan nada tenang. Aku hanya menyelesaikan cerita yang mereka tutupi. 3 tahun aku bersama Fadil. Aku yang disisihkan tanpa penjelasan. Tiba-tiba dia menikahi adik tiriku. Dan ternyata, dia sudah menjalin hubungan dengan orang lain bahkan saat aku masih tunangannya. Ini? Salah paham, ucap Fadil terbata. Mukanya merah padam. Jadi kamu selingkuh sama perempuan lain dulu, lalu nikah sama Nabila setelah hamilin dia? Gila kamu, Dil. Teriak salah satu tamu pria yang mengenal Fadil dari kantor. Keluarga kami mulai ribut. Ibuku, ibu kandungku, terlihat menangis. Ibu tiriku berdiri, wajahnya pias. Sania, kamu ini kenapa? Mau bikin malu keluarga sendiri, ya? Aku menatapnya tajam. Saya malu karena kalian lebih peduli nama baik daripada kebenaran. Kalian suruh saya mengalah demi kebahagiaan adik. Tapi kalian diam waktu saya dihancurkan. Nabila mulai menangis keras. Ia menggenggam tangan Fadil. Fadil, bilang sesuatu, tolong, bilang ini bohong, isaknya. Tapi Fadil malah menepis tangannya dan berjalan menjauh. Jangan sentuh aku. Ini semua salahmu. Harusnya kita tutup rapat-rapat. Kenapa kamu nggak hati-hati, hah? Ucapan itu disiarkan lewat mikrofon. Semua orang mendengarnya. Jadi benar kalian hamil duluan? Suara tanteku bergetar. Tubuh ibu tiriku goyah. Matanya membelalak, lalu brak. Ia jatuh pingsan di tengah keramaian. Semua berlarian. Ayahku ikut panik, memanggil petugas. Tapi aku tetap berdiri di tempatku. Tak satu pun dari mereka yang kutolong. Aku bukan penyelamat dalam cerita ini. Aku adalah perempuan yang mereka anggap bisa dibuang begitu saja. Salah satu bibi mencoba menghampiriku, berbisik pelan. Sania, kamu terlalu kejam. Ini pernikahan. Aku menatapnya lurus. Lalu apa? Diam dan biarkan mereka merayakan luka yang mereka ciptakan untukku? Setelah ambulans membawa ibu tiriku, dan sebagian tamu mulai meninggalkan ruangan, aku melangkah keluar. Maya sudah menungguku di luar, dengan wajah lega. Kamu hebat, ucapnya sambil menepuk bahuku. Kamu sudah memenangkan ini. Aku menoleh ke gedung megah yang mulai sunyi. Aku nggak menang, Maya. Aku cuma ngasih mereka pelajaran. Kalau mengkhianati orang dengan licik, nggak akan selamanya bisa disembunyikan. Hari itu, mereka mungkin kehilangan muka. Tapi aku kehilangan tahun-tahun hidupku untuk cinta yang sia-sia. Dan itu adalah harga yang tak bisa diganti dengan permintaan maaf. Aku berdiri di luar gedung pernikahan yang kini sunyi. Sisa-sisa keramaian dan kericuhan masih terasa membekas di udara malam itu. Pernikahan yang sudah lama direncanakan, akhirnya batal. Semua hancur, bukan hanya impian Nabila dan Fadil, tapi juga harapan keluargaku yang selama ini kusimpan rapat-rapat dalam hati. Esok paginya, suasana di rumah kami berubah menjadi ladang peperangan. Ayah duduk di ruang tamu dengan wajah merah padam, matanya sembab menahan amarah dan penyesalan. Nabila, suaranya menggelegar ketika gadis itu masuk ke ruang tengah dengan wajah memerah, penuh amarah. Kau sudah hancurkan semua ini. Bagaimana? Bisa kau dan Fadil berani mempermalukan keluarga di depan orang banyak? Nabila membalas dengan suara bergetar, namun penuh dendam. Aku tidak merusak apa-apa, Ayah. Semua ini gara-gara Sania. Dia yang tidak tahu diri, selalu ingin menonjolkan diri. Dia yang membuat semuanya jadi rusak. Aku berdiri di pojok ruangan, menatap kedua manusia itu dengan tenang, seolah dunia ini tidak bisa menggoyahkan hatiku lagi. Apa yang kulakukan bukan untuk merusak Nabila. Aku hanya membuka kebenaran yang kalian sembunyikan selama ini. Kataku pelan, tapi tegas. Kalau kalian merasa malu karena kenyataan itu bukan salahku. Ayah menatapku dengan tatapan penuh campur aduk. Ada amarah, tapi juga rasa bersalah yang dalam. Sania, aku merasa sangat bersalah karena selama ini aku tidak pernah benar-benar memperhatikan apa yang kau rasakan.
Aku terlalu buta, terlalu sibuk mengurus rumah tangga yang lain. Aku menghela napas panjang, berusaha menahan air mata yang mulai menetes. Ayah, aku bukan butuh belas kasihan. Aku hanya ingin dihargai sebagai anakmu, bukan sebagai beban. Nabila mengamuk, menutup wajahnya dengan tangan. Ini semua salahmu, Sania. Kau datang dan hancurkan keluarga kami, ambil Fadil dari aku, dan sekarang kau juga ambil ayah dari kami. Kau memang jahat. Suasana makin memanas. Aku tetap diam, karena tak ada gunanya membalas dengan kemarahan. Kadang, ketenangan adalah senjata paling ampuh. Ayah kemudian berdiri, memukul meja dengan keras. Cukup, aku tidak mau dengar omongan. Seperti itu lagi. Kalian berdua anakku, dan aku harus mencari jalan terbaik untuk keluarga ini. Aku tahu, kata-kata itu berat. Ayah terluka, Nabila terluka, dan aku juga. Namun, aku bertekad tidak akan lagi menjadi korban dalam cerita ini. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan ketegangan dan dingin yang menusuk. Keluarga terpecah, dan hubungan yang dulu hangat kini berubah menjadi retakan yang sulit diperbaiki. Nabila semakin sering mengunci diri di kamar, sementara ayah semakin jarang bicara. Aku berusaha tetap fokus pada hidupku sendiri, menata luka yang ditinggalkan pengkhianatan dan pengabaian selama bertahun-tahun. Suatu sore, aku duduk di teras rumah, menatap langit yang mulai gelap. Tangan ini menggenggam pesan singkat dari seorang teman lama yang menawarkan pekerjaan baru jauh dari sini. Bisakah aku memulai hidup baru, jauh dari semua sakit dan pengkhianatan ini? Aku menarik napas dalam-dalam saat menatap layar ponselku yang bergetar tanpa henti. Nama Fadil muncul lagi. Setelah sekian lama dia menghilang tanpa jejak, tiba-tiba mencoba menghubungiku kembali. 5 bulan sudah berlalu sejak peristiwa dramatis yang mengubah hidupku selamanya. Aku sudah berusaha membangun kembali diriku, sejauh dari luka dan pengkhianatan yang pernah kuhadapi. Usahaku membuka sebuah toko kecil kue dan camilan sehat perlahan mulai dikenal, membawa warna baru dalam hidupku yang dulu penuh kelam. Namun, pesan-pesan dari Fadil kini mengoyak ketenanganku. Sania, aku minta maaf. Aku salah. Tolong beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Aku menyesal telah menyakitimu. Bisa kita bertemu dan bicara? Seketika hatiku bergejolak. Ada bagian dalam diriku yang dulu mencintainya begitu dalam, tapi ada bagian lain yang lebih skotidum yang tak mau lagi tertipu dan terluka. Aku membalas pesan terakhirnya dengan kata-kata singkat, tapi tegas. Fadil, aku sudah melangkah jauh dari masa lalu. Tolong hormati keputusanku. Jangan hubungi aku lagi. Setelah itu, aku memblokir nomor teleponnya, menutup semua jalur komunikasi yang mungkin dia coba buka. Aku tahu jika aku membiarkan dia kembali, semuanya bisa hancur lagi. Hari-hariku kini diisi dengan kesibukan yang aku nikmati. Toko kecilku, yang dulu hanya ide kini jadi kenyataan, dan pelanggan mulai berdatangan. Kadang, aku masih merasa sepi, tapi itu bukan kesepian yang menyakitkan seperti dulu. Ini kesepian yang membawa damai, kesempatan untuk menata ulang hidupku. Suatu sore, saat aku sedang merapikan etalase, sahabatku, Rina, datang membawa kopi hangat. "Kamu kelihatan lebih bahagia sekarang, Sania," katanya sambil tersenyum. Aku bangga sama kamu. Aku membalas senyum itu dengan hangat. "Terima kasih, Rin. Aku akhirnya bisa bernapas lega, walau kadang rasa sakit itu masih datang menghantui." Rina duduk di sebelahku, menatapku dengan serius. "Kalau Fadil masih coba-coba menghubungi kamu, jangan pernah kasih ruang untuk dia masuk lagi, ya. Dia cuma bikin luka baru." Aku mengangguk pelan, menahan emosi yang ingin keluar. "Aku sudah belajar, Rin. Aku nggak mau jadi korban lagi." Malam itu, aku menulis diari kecilku, mengingat semua perjuangan yang sudah kulalui. Ada perasaan lega, tapi juga duka yang belum benar-benar hilang. Kuingat lagi saat aku mendengar kabar tentang Nabila yang semakin terpuruk dan keluargaku yang semakin hancur. Namun aku tak pernah menyesal memilih jalan ini. Aku memilih melangkah maju, bukan mundur. Aku memilih membangun diri, bukan meratapi luka.
Meski bayang-bayang masa lalu kadang datang mengintai, aku tahu aku lebih kuat sekarang. Dan aku akan terus kuat. Aku tahu, luka yang ditinggalkan oleh Fadil dan Nabila tak hanya merusak hidupku. Kabar terbaru datang seperti petir di siang bolong. Nabila, yang dulu begitu angkuh dan penuh kemarahan padaku, kini dikabarkan mengalami depresi berat dan harus dirawat di rumah sakit jiwa. Informasi itu aku terima dari Rina lewat pesan singkat, namun aku tahu itu bukan hal yang mudah untuk dipercaya. Bagaimana mungkin seseorang yang dulu terlihat begitu kuat dan sombong bisa hancur sampai titik seperti itu? Aku masih ingat dengan jelas betapa Nabila dulu membenciku, menuduhku sebagai penyebab kehancuran hidupnya. Sekarang aku justru merasa iba, sekaligus lega. Mungkin Tuhan memang punya cara sendiri untuk mengadili setiap luka dan kesalahan. Rin, kamu yakin Nabila masuk rumah sakit jiwa? Tanyaku dengan suara gemetar, mencoba menahan perasaan yang campur aduk. Ya, Sania, aku dapat dari Salah, satu teman keluarga mereka yang bekerja di rumah sakit itu. Katanya kondisinya parah, stres dan depresi berat. Tidak mau makan, sering marah-marah sendiri. Bahkan sempat mencoba menyakiti diri sendiri, jawab Rina dengan nada penuh kekhawatiran. Aku menunduk, mengingat masa-masa sulit yang telah kami lalui. Semua pertengkaran, air mata, dan pengkhianatan ternyata berakhir dengan tragedi yang memilukan. Aku tidak pernah berharap begini, Rin, suaraku lirih. Tapi aku juga tidak bisa menyesal. Aku hanya berharap dia bisa sembuh dan menemukan kedamaian, meski mungkin aku bukan bagian dari hidupnya lagi. Rina menggenggam tanganku erat, memberikan kekuatan yang aku butuhkan. Sania, kamu sudah kuat. Jangan biarkan masa lalu itu mengikatmu lagi. Hari-hari terus berjalan, dan aku tetap menjalani hidupku dengan tenang. Usahaku berkembang, dan aku mulai belajar menikmati kebebasan yang selama ini aku rindukan. Namun, bayang-bayang Nabila dan Fadil kadang datang menghantui di malam-malam sunyi. Aku tahu luka itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Tapi aku sudah belajar bagaimana menerima, bagaimana memaafkan tanpa harus melupakan. Aku menatap langit malam dari jendela kamar, berdoa agar semua yang terluka bisa sembuh, termasuk diriku sendiri. Hidup memang penuh dengan liku dan air mata. Tapi aku percaya setiap akhir adalah awal yang baru, dan ini adalah awal hidupku yang sebenarnya.